Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi setelah libur sekian lama. Kita akan ngobrolkan dua hal yang penting, tapi banyak kaum muslimin yang nggak paham. Karena nggak paham, akhirnya do kecekel KPK. Pakai rompi oren, rompi merah, merah kejaksaan, oren KPK. Terus piyaine enten sing jenggoten, enten sing bathuk ireng. Parah meleh sing, nah iya iki sing tak omongke. Parah meleh sing setri jilbaban. Nah. Nek dulu nek difoto nunduk, saat ini nek difoto bergaya. Wis ra diisin gitu kan. Dan enten dane meleh. Mungkin kita yo enggak ngerti, karena kita enggak ngerti, kita enggak punya kesempatan melakukan kayak mereka. Ning sakjane kita mungkin melakukan kayak gitu ning levelnya kecil. Nah, ini yang mau kita bahas. Ya. Dan harapan saya seperti waktu kurban, jenengan bisa banyak mengutarakan hal-hal yang perlu dipertanyakan atau perlu dikelirkan. Kenapa? Enten kenapa nih? Kita dari kecil, misal nih daging babi, aku yakin nek niki enten jenengan mesti mau. Karena dari kecil kita dikasih tahu iki haram le aja mbok dulit, aja mbok pangan. Dulit wae ora, kan ngoten to. Sampai enten video viral, enten truk babi lagi disemprot teng pinggir kali. Kemudian bawa muni-muni, banyune iki mare najis sak sawah iki, ngoten to. Saking cilik sudah terdoktrin nek babi niku najis sak kabeh-kabeh. Niku nggih enggak salah. Mau tinggal apakah air yang sesawah itu terus jadi najis kabeh apa enggak kan, itu pertanyaan berikutnya dari sisi fikih. Nah, tapi kita enggak sedang ngomongin babi gitu. Nah, soal yang niki wau gitu kan. Karena kita enggak pernah teredukasi dari kecil mungkin tentang halal haramnya ini. Bahkan mungkin mayoritas kita juga enggak tahu kalau Allah juga sudah menyebutkan larangan korupsi. Akhirnya mungkin mikir kita sing haram ki babi kok, nek duit ora kok gitu. Gitu. Nah, duitnya diambu tetap ambu duit atau buatan ambu babi gitu kan. Nah, maka bapak-bapak yang dirahmati Allah, dalam Islam ada dua istilah. Istilahnya ini yang pertama namanya ghulul. Nah, nek kula ghulam. Nah, niki ghulul. Ghulul. Kemudian yang kedua riswah. Ghulul itu satu keadaan di mana seseorang itu dikasih amanah, kan mengelola, tapi dia gunakan kesempatan mengelola itu untuk dirinya, keluarganya, teman-temannya, atau mungkin partainya, atau kemarin wakil gubernur Jawa Barat yang sudah mantan itu mengalirkan dana APBD Jabar untuk apa? Untuk yayasannya. Yayasan DE gadah yayasan sampai 45 miliar selama 5 tahun dialirkan. Nah, itu namanya ghulul. Nah, itu yang kita kenal dengan istilah korupsi. Nah, kemudian yang kedua itu disebut dengan riswah. Riswah itu apa? Satu keadaan di mana seseorang itu menerima janji atau hadiah atau pendapatan di luar prosedur dalam rangka untuk memuluskan keinginan seseorang melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Anak era lulus diluluske bayar gitu kan. Bentuknya ya nggak selalu duit. Nah, barang yuk bisa, kadang ada mahasiswi yang nggak lulus, tapi lulus apa ora. Nah, ini ku tanda piyambak malah. Itu fakta itu kan. UGM enten, Unila enten, terus UIN enten, sak pirang-pirang. Nah, itu kalau dalam bahasa hukum kita namanya gratifikasi. Dalam bahasa agama namanya riswah. Nah, itu boleh apa enggak gitu. Nek hipotesanya, kesimpulan sementaranya ya enggak boleh. Tapi seorang muslim ketika mau mengatakan boleh dan tidak harus berargumentasi di atas dalil. Nah, dalilnya disebutkan di dalam Quran surat Al-Maidah tentang kelakuan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu mereka seneng akaluna lisuhti, seneng makan harta haram. Asuh di sini harta haram yang didapatkan karena proses manipulatif. Ya berarti korupsi dan
suap menyuap niku wau. Kemudian Allah menyebutkan kelakuan sebagian orang, la taqulu amalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta dengan cara yang batil, wa tudlu biha ilal hukam. Terus caranya gimana? Kamu datang ke hakim. Dalam rangka apa? Li taqulu fariqam min amwalinas bil ismi. Kamu pengen menguasai harta orang lain, kamu nggak mau kerja, nggak mau dagang, nggak mau apa, kamu datang ke hakim bikin gugatan, akhirnya kamu kuasai tanah orang yang bukan milikmu bil ismi dengan cara-cara yang dosa. Wa antum ta'lamun, dan kamu tuh sadar, nah itu bukan tanahmu jane. Kan banyak tuh kasus ngoten niku. Orang udah beli tanah, punya sertifikat puluhan tahun, tiba-tiba ada yang gugat bawa sertifikat juga gitu kan. Nah, maka si penggugatnya ini yo kleru. Terus dia dapat sertifikat dari mana dengan cara apa itu ya keliru lagi gitu. Nah, maka Bapak-Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, Nabi mengingatkan kepada kita, la tazalu qadama abdin, kaki kita ini enggak akan beranjak ketika berdiri nanti di padang mahsyar hatta yus'ala an arba'in, sampai bisa menjawab 4 hal. Apa itu? An umrihi fima afna, umur yang dikasih ke kita itu dihabiskan buat apa? Buat ibadah apa buat dolan, buat hal yang sifatnya amal solih atau amal toli, buat ketaatan atau kemaksiatan nanti ditanya. Wa an jazatihi fima abla, dan jasad kita itu digunakan untuk apa? Biyen pas bayi paru-parune api, umur 57 paru-parune loro, mokan rokok. Kacung. Ditanya loh mungkin biar kita kayak paru-paru apik, saya punya teman itu paru-paru dicopot 1 itu karena rokoknya kenceng banget, terus suka dugem zaman waktu kuliah di Jogja itu, sampai dia itu datang ke saya, Mas rukyah anakku, lagi ngopo ya aku, wah aku ketok itu sadar karo sikae nu, dia ngopo nih, wah ini urap enak banget tuh, periksa lah, akhirnya ke beberapa rumah sakit itu nggak bisa mendeteksi, sampailah dia ke Panti Rapih, di Panti Rapih ketemu sama dokter spesialis paru-paru yang udah sepuh. Difoto lagi toraknya, wah ini paru-parumu penuh cairan, dikompol cairannya keluar pak, entah berapa liter itu keluar. Jadi bentuknya kayak ngapunten ya, kayak umbel itu tapi warnanya merah-merah putih gitu, kayak jenang gitu. Nah, hari itu difoto meleh paru-parunya bolong-bolong. Jadi yang satu itu udah, gampangannya udah rusak, udah nggak bisa dipakai, terus dipotong. Tinggal satu paru-parunya ini. Nah, ditanya nanti. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu, dan tentang harta yang kamu pegang hari ini, apakah bentuknya duit, bentuknya motor, bentuknya rumah, sawah, tanah, rumah, dari mana didapatkannya, wa fima wada'ahu, dan nanti akan kamu gunakan buat apa, wa an ilmihi madza amila fi, dan dari ilmu yang kamu punya kamu gunakan buat apa, buat minterke orang atau minteri wong. Minteri wong kan ibu ya, minterke orang itu orang yang nggak paham dipahamkan, itu baik yang pertama ini. Nah, kemudian Nabi mengingatkan bahwasanya surga itu tidak bisa dimasuki oleh orang yang makan harta haram. Jadi nggak cuma daging babi yang haram. Nabi mengatakan innahu la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin an-naru aula bih, tidak bisa masuk daging yang tumbuh dari harta haram. Karena harta haram, daging yang tumbuh dari harta haram lebih pantas untuk dijilat di neraka. Makanya ada proses pensuciannya di neraka. Sampai kapan? Wallahu alam, saya nggak tahu. Dan sekarang pertanyaannya, segede apa kita nggak boleh korupsi? Nah, ini kebetulan enten sedotan. Kalau dudut setunggal. Dikisahkan dari Ummu Habibah binti Irbad, dari bapaknya bahwasanya Nabi SAW bersabda ketika Nabi ngambil sebuah bulu. Jadi dalam Islam ini kan dulu sering ada peperangan. Sekarang ini gitu enten perang toh. Sampai enten mantan marinir niku sing dados tentara bayarannya Rusia. Sinten namanya? Sukma sinten namanya? Nggih. Itu juga, ini juga merespon ucapan dia. Jadi dia itu benar juga itu. Kan banyak yang mencaci dia, wah berkhianat dengan negara gini. Sing berkhianat karo negara ki sapa? Aku ki golek mangan nggo anak bojo. Lah kae wong-wong sing berkhianat ning negara do korupsi malah mbok jarke ae. Aku ki kerja tinggo golek mangan anak bojo. Mung pilihane perang bela Rusia gitu. Kenapa dia ngambil bela Rusia? Karena Rusia dibela sama Chechnya gitu loh. Jadi yo biar dia bisa kumpul sama orang-orang Islam juga jane gitu loh. Nek padha Kristennya wong Rusia sama orang Chechnya, sama orang mana? Ukraina, padha Kristen nih jane.
Siji mungkin Kristen Ortodoks, satunya Kristen entah apa Katolik atau apa gitu. Kembali ke sini nggih. Nah, Nabi mengambil satu bulu. Di mana diambil? Dari tumpuan ghanimah. Jadi zaman dulu itu perang, yang kalah itu meninggalkan barang. Nah, barang yang diambil ini namanya ghanimah. Nek ada perangi. Tapi kadang pasti parani melayu. Berarti belum terjadi pergumulan, perangan. Nah, ini namanya fight. Nah, jadi bedanya fight sama ghanimah niku ada proses gelut dan enggak gitu kan. Nah, Nabi mengambil satu helai bulu. Niki memang bayangnya ulu ya, kados ulu merak atau nopo. Karena zaman dulu tuh kalau pakai baju perang niku enten tondone selempit enten. Jadi mukanya udah nggak kelihatan misal. Nah, kae si fulan mergo tondone khusus khas buat dia gitu. Makanya Hamzah bin Abdul Muthalib itu ditombak sama Wahsy. Jane Wahsy nggak ngerti nek itu Hamzah sampai dia lihat ada bulunya itu. Nah, kemudian Nabi mengambil sebuah bulu ini. Dan kemudian Nabi mengatakan, "Mali min hadza illa mithla mali ahadikum ilal humus." Iki nek urung didomke, maka aku yo gak ngehak iki. Sebagaimana kalian juga boleh ngambil ini. Bulu, Pak. Jadi gak sedang ngomong ke gelas dari perak atau emas. Bulu. Bulu iki nek urung didomke sebagai jatahku yang namanya humus. Humus niku sekitar 20%. Kuwi nek urung dikekke aku, maka ini gak bakal tak ambil. Kamu yo gak boleh. Wa huwa mardudun fikum. Nah, aku nanti punya jatah humus 20%, itu pun nanti aku dapat yo tetep tak domke nggo kowe kabeh. Karena Nabi itu gak mau menyimpan harta sampai lama dan dalam jumlah yang banyak. Makanya Nabi pernah mengatakan dalam riwayat yang lain itu, nek aku duwe sampai emas segede gunung Uhud, maka gak akan aku biarkan lebih dari 3 hari, mesti tak bagikan. Dan Nabi ketika sholat asar pernah buru-buru karena ingat mboten duhur asar, karena ingat masih punya harta yang harus disalurkan segede jentik gitu. Nggih, langsung salam langsung langsung pulang gitu kan. Lu kemana ya Rasul? Apakah ada apa? Masih ada harta yang tertinggal yang belum tak bagi. Waalaikumsalam. Semoga ampun ditenggol. Nah, mriki Pak kajenge kula mboten tengeng. Oh malahan. Nah, terus yang terjadi Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kemudian mengatakan fa'adul khaita wal mahita fama fauqaha. Ayo sapa mau sing jikuk dom apa benang ndang balekno. Nek dom karo benang kudu mbok balekke luwih gedhe saka kuwi ya kudu mbok balekke. Wa iyyakum wal gulul, aja do korupsi. Fa innahu arun wa sanarun ala sahibihi yaumal qiyamah. Kuwi mengko marai kowe isin, tur kowe engko ya diisin-isin guru-guru kuwi. Malu dan memalukan. Kula sruputrin nggih. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menegaskan tentang keadaan para nabi. Kalau orang Yahudi tadi senang makan harta-harta korupsi, tapi Nabi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Imran, sebagaimana Nabi tadi mempraktekkan, bulu pun aku nggak mau. Nabi mempraktekkan bulu nggak mau, Nabi melarang jarum dan benang juga nggak boleh, apalagi yang lebih dari itu. Maka Allah menegaskan, wa makana lin nabiyyin ayyahul, tidak mungkin Nabi itu korupsi. Berarti hadisnya enten, ayatnya enten. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang korupsi, nanti yang dikorup itu akan dihadirkan di hari kiamat. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan semua yang dia korupsi itu akan dipertanggungjawabkan. Dan tidak akan ada orang yang terdolimi. Makanya nek jenengan sekarang berharap keadilan, wong nyolong 100 triliun, 1000 triliun, penjarane paling sekian tahun gitu kan, sampai wong sing ra nglakoni batin, mbok yawa kowe nek sing kek 1 miliar di penjara 2 tahun aku gelem kan gitu. Nah, maka itulah hukum dunia. Nanti di akhirat keadilan akan ditegakkan dan orang nggak akan ada yang pernah mengatakan iki gak adil, pasti adil. Sehingga orang yang korupsi tadi bulu ataupun benang ataupun jarum, nanti ada contohnya korupsi berupa selimut, itu adabnya sudah pedih, maka kalau itu lebih gede lagi, lebih pedih lagi. Coro dingkok-engkok nganti sak pirang-pirang dikeplek-keplek didak-idak mungkin gitu kan. Nah, maka Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Bagaimana bentuk dibuat malunya ketika manusia itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya, nanti koruptor-koruptor itu dibikin malu. Niki Allah sebut, Nabi menyebutkan, dikisahkan oleh Abu Hurairah, qoma fina Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada suatu ketika Nabi itu berdiri di hadapan kami semua. Nabi niku udah berdiri, berarti ini perkara penting. Fadzakarul hulul, kemudian Nabi menjelaskan tentang hulul korupsi, fa'addomahu, dan menjelaskan seolah-olah itu perkara besar. Wa'addoma amrohu, dan meyakinkan kalau itu perkara yang besar. Jadi Nabi itu nggak mengecilkan urusan korupsi sampai tadi ngomongkan bulu, benang, jarum, barang cilik-cilik. Tidak sedang ngomong ke Raja Ampat, tidak sedang ngomong ke timah, tidak sedang ngomong ke emas batangan piro antam niku 91 ton. Korupsi masuk atas 91 ton itu. Luar biasa mengerikan. Nah, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk dibikin malunya seperti apa? Kata Nabi, la ulfiyanna ahadakum, sungguh benar-benar nanti akan ada orang di antara kalian itu yang nongol yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala raqabatihi syatun lahu sugoon, dia di lehernya itu mikul wedhus, wedhuse ngembek kon meneng ora gelem. Isen otomatis, Pak. Artinya ngeten, hari ini ada orang nyolong sapi di satu kampung, yang mana kampung itu banyak orang ternak sapi. Terus ada kebon tebu niku yang saya baca nggih. Niku maling hari ini tuh, nek dulu sapine itu tuntun cemplunge mobil gitu kan. Nek sapine cilik mobilnya nggih Avanza mlebu lah itu. Nek sapine gede ternyata dituntun ning tengah kebon niku, terus dibelek, diambil samile, Pak. Berarti dicolong niku dagingnya. Berarti mungkin didol sikile tok. Jadi ditinggal niku pun posisi mati gitu. Kenapa? Karena nek digawa bungok-bungok konangan senene wong gitu kan. Pitik kan ngoten, nek nyolong pitik kan lambene di isolasi napa pripun ngajeng mboten bungok-bungok. Nah, kemudian di sini orang itu akan memikul kambing di lehernya, dan kambingnya itu ngembek tapi nggak bisa berhenti. Ala raqabatihi farasun lahu hamatun. Ada juga yang mikul kuda, kudane niku ngringe wis swara kejaran ngoten niku. Dan mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aghisni, selamatkan kami, selamatkan saya." Fa'akul, kemudian aku katakan, la amliku laka sayan, aku ra iso nulung kowe. Kenapa? Qad ablaghtuka, biyen wis tak jelaske ngono kuwi ra kena kok ya mbok lakoni. Wa ala raqabatihi ba'irun lahu ruwaun, ada juga yang kemudian mikul onta, dan ontanya juga berbunyi suara onta enggak mau berhenti. Yaqulu, dia pun mengatakan, ya Rasulullah aghisni, ya Rasul selamatkan saya, tolong saya. Fa'akul, aku jawab, la amliku laka sayan qad ablaghtuka, aku ndak iso nulung kowe, wong kowe wis tak jelaske tapi kowe ngeyel terus. Wa ala raqabatihi samitun, dan ada lagi yang memikul emas dan perak di lehernya, mau sing 91 ton mau. Dan jangan kita bayangkan, wah berarti mau mikule semono, mboten. Nanti dalam hadis ada orang yang menyodok tanah orang lain 1 jengkal. Nabi mengatakan, nah nanti akan dikalungkan 7 lapis bumi untuk orang itu. Berarti kan dilipat-lipatkan kali. Artinya nek nyolongin niku 1 kilo emas, atau Zaraf Richard 52 kilo, bisa jadi mungkin kan kalungan 51.000 ton. Nanti sengkleh gulune pokoknya. Fayaqul, kemudian dia berkata, ya Rasulullah aghisni ya Allah, ya Rasul selamatkan aku. Kemudian Nabi menjawab, la amliku laka syai'an qad ablaghtuka, aku ra iso nulung kowe wong aku jelaske. Nah niki sing sakniki terjadi juga di Indonesia. Au ala raqabatihi riqaun tahfikun, ada juga yang mikul di lehernya itu gulungan kain sampai mentelung-mentelung. Nah ini bos Sritek. Iya toh. Bange. Perusahaannya sebenarnya nggak layak untuk menerima suntikan dana triliunan. Terus akhirnya nyedai petinggi banknya memberikan ACC cair sekian triliun. Oh ya jelas nek kuwi. Faktane memang ra iso bayar kan. Akhirnya ngajak ke pilot. Dijok ke pilot pun niku nek ACC dijual dilelang ya ora cukup nggo nutup utangi. Memang niatnya pengen maling.
Nah itulah yang kemudian Nabi mengatakan, mang bayangke niki Nabi ngomong 1500 tahun yang lalu ada orang yang korupsi kain saiki enek ning Indonesia coba. Ya artinya kan itulah seorang Nabi, omongannya itu bisa terjadi entah berapa ribu tahun kemudian. Fayaqul, kemudian aku pun orang itu mengatakan, ya Rasulullah agisni, ya Rasul tolong aku. Fa aku jawab, la amliku laka syai'an, aku ndak iso tolong kamu, qad ablagtuka, aku sudah jelaskan tapi kamu ngeyel. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wedhus ndak boleh, sapi, unta ndak boleh, kuda ndak boleh, kain ndak boleh, emas ndak boleh, bulu nggak boleh, jarum nggak boleh, benang nggak boleh. Sehingga sampai tahapan ini semua bentuk korupsi itu tidak boleh. Dan kemudian kesolihan kita, jenengan udah sholat, jenengan udah puasa, jenengan udah mungkin sebagian jenengan udah haji barangkali atau umroh gitu kan, jangan sampai dirusak dengan amalan korupsi itu. Nah hadis berikutnya menyebutkan orang yang terlibat dalam jihad pun bisa masuk neraka karena korupsi. Abu Hurairah berkisah, iftatahna Khaybar, kami pernah menaklukkan benteng Khaybar, walam naghnam zahaban wala fiddatan, ghanimahnya yang berupa emas dan perak belum dibagi. Innama ghanimna al-baqar wal ibil wal mata wal hawaid, tapi unta, sapi, kemudian barang-barang tertentu dan kebun-kebun sudah dibagikan. Nek emas perak belum. Summan sorofna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila wadil qura. Kemudian kami bersama Nabi pergi ke daerah yang namanya Wadil Qura. Wa ma'ahu abdun lahu yuqalu lahu Mid'amun. Dan Nabi dibersamai seorang budak namanya Mid'am, ahdahu lahu ahadun bani ad-Dibab. Yang mana Mid'am ini hadiah dari suku Dibab. Fa bainama huwa yahutu rohla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu sahmun airun. Ketika dia sedang menurunkan menata pelana Nabi SAW, tiba-tiba ada panah yang mencolot, cus, kena dia, selep. Jadi nuansanya masih nuansa perang, tapi pasca perang. Begitu udah menang, kaum muslimin dan Rasulullah menuju satu tempat, si Mid'am niki ikut. Nah orang-orang Yahudi terusir, mungkin sambil minggat, sambil lungo, dia manah ngawur, muga-muga kenek lah gitu kan. Ternyata kenek lah si Mid'am ini, selep. Otomatis kaum muslimin sahabat pada waktu itu melihat iki wong mati syahid. Nek mati syahid berarti banyak keutamaannya. Saya kemarin di balai kota ceramah tentang mati syahid, itu keutamaannya ada 16 gitu. 16. Satu, enggak usah tak sebutkan semua. Satu, di kuburan itu tidak akan ditanya mungkar nakir, semua dosanya terampuni. Kemudian dia dibangkitkan dalam kondisi sebagaimana dia mati. Ada darahnya dan pakaiannya dipakai, tidak disolatkan, tidak dikafani. Kemudian bisa memberikan syafaat 70 orang anggota keluarganya. Kemudian tidak kena hisab, kemudian tidak kena mizan, lolos dari sirat, masuk surga pintunya khusus namanya pintu jihad gitu kan. Tapi yang tentang ini meleh, ini harus jihad yang benar, bukan kemudian sing ngebom niko. Jadi harus jihad yang benar. Jihad yang benar itu seperti apa? Yang dikumandangkan oleh penguasa kaum muslimin dengan musuh yang nyata, yang jelas. Artinya kan kadang ada penguasa niku yang memanfaatkan momen untuk menggunakan orang tertentu untuk kepentingan dia. Nah itu harus hati-hati. Tapi nek nyata-nyata misal Indonesia diserang Londo meleh atau diserang Cina atau diserang mana lah itu, kemudian presiden Indonesia jihad, ya, mangkat niku orang yang mengiyakan, insya Allah niku mati syahid yang benar. Atau di bawahnya mati syahid yang masih bisa dalam kategori mati syahid tapi tetap harus dimandikan kalau mati. Contohnya adalah ibu-ibu yang melahirkan terus meninggal, orang yang sakit di perutnya meninggal, jantung nopo-nopo, terus orang yang ketimpa bangunan, orang yang tenggelam gitu kan, terus orang yang nopo kebakar gitu. Berarti koncoku kayak mati syahid. Lah ngopo? Lah kan mati ning Bengawan. Lah kok tekan Bengawan mati ngopo? Lah bunuh diri. Nah niku mboten. Artinya tetap harus dijelaskan, diperjelas. Kecemplungnya mati mendelepe ngopo gitu loh. Nek mendelepe bunuh diri ya enggak masuk di situ ngoten niku. Termasuk sing kebakar niku wau ngono. Lah kok kebakar ngopo? Lah dhek membakar dirinya sendiri ya. Niku nggih enggak masuk di situ gitu.
Nah, kembali ke sini. Karena itu masih nuansa jihad, panah jelek kena ke Mid'am. Kemudian sahabat mengatakan hani'an lahu asyahadah. Wah, selamat, dia mati syahid. Menunjukkan satu ekspresi para sahabat kalau itu adalah akhir yang baik buat seorang budak Nabi SAW yang ikut serta dalam proses jihad. Faqala Rasul, ternyata Nabi punya jawaban yang lain. Bal ora walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, inna syamlatal ladzi asabaha yauma Khaibar minal maghanim. Pas ning Khaibar enek harta ghanimah, rampasan perang yang dia ambil jenenge selimut, lam tusibha al maqasimu, belum dibagikan dhek jikok dhewe, urung diadai kresek ngreseki dhewe. Latas ta'ilu alaihi naron, maka selimut itu nanti akan dinyalakan menjadi api neraka. Begitu kemudian Nabi menjelaskan seperti ini, faja'a rajulun hina sami'a dzalika, datanglah laki-laki ketika mendengar itu, minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisirokin au sirokaini, dengan membawa satu atau dua tali sendal. Jadi sendal zaman dulu nggih kados sendal jepit niku, nek enten taline, lah taline niku nek pedhot niku ditukokke taline terpisah bisa. Nah, nek sakniki jebat dibuat kabeh. Zaman dulu niku ngoten, sehingga orang ini melihat tumpuan ghanimah terus ada tali sendal dijikok dikantongi, lah mungkin ning omahe sendale jebat gitu loh. Oh iki iso ngdadani ning omah dikantongi barang cilik kantong. Nah, kemudian dia mengatakan hada sayun kuntu asobathu, ya Rasul ngapunten niki wau kula ngentit niki kula wangsulke. Faqala Rasulullah SAW, Nabi kemudian menjawab, sirokun au sirokani minar, iki nek rambut balekke sok dadi geni neraka tinggokke ning sikilmu. Dan kita kalau kemudian memahami adabnya Abu Thalib niku dipakaikan sendal dari api neraka, otaknya melepuh, maka niku wau nek walaupun taline tok, mboten sendale taline tok, niku nek dinggokke ya tetep panas. Soal mengke melepuh sebelah pundi kan mboten ngertos gitu. Maka tadi saya katakan Abu Thalib itu melepuhnya di otak, kan memang ada dalilnya. Nah ini nanti melepuhnya sebelah mana nggak tahu. Tapi yang jenengan perlu bayangkan, nek sendal tok iso marai melepuh otak, piye nek kemul tadi dikemulkan itu loh. Niku sing melepuh sak kabeh-kabeh. Makanya Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, koruptor itu sampai Allah sebutkan bahwasanya itu juga perbuatan yang merusak bumi. Sampai sebutkan pada Quran surat Muhammad, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah kiranya kalau mereka itu berkuasa, maka kamu akan membuat kerusakan di muka bumi. Nah, kerusakannya seperti apa? Ya kelihatan. Dia tuku pertalit didol pertamax gitu. Sehingga orang yang beli pertalit bayarnya pertamax, ning sajane sing dibayar pertalit. Itu kan sudah rusak. Apa nih yang rusak? Mesin rusak, kepercayaan rusak, gitu kan. Kemudian tatanan apa istilahnya sosial juga rusak. Otomatis apa toh? Orang kalau melihat orang korupsi sampai sebanyak itu, tadi itu orang-orang miskin terus ngayal, mbok ya aku sing nyolong aku kan gitu. Paling penjara 10 tahun gitu. Padahal kalau kita tadi belajar tadi kita simak dengan benar, jangankan kok triliun-triliunan, jarum aja itu loh nanti dipertanggungjawabkan, bulu aja itu loh nanti dipertanggungjawabkan, kemul itu nanti dikemulke dadi api neraka. Makanya kalau kemudian di triliun-triliunan itu cara diratake ten kampung mriki, iso nguruki kampung mriki, nggih mengke duruke dhek ning bentuke geni. Makanya kita sebagai orang yang beriman yang tahu ilmu, nggih, jangan sampai ngayal pengen nglakoni ngoten niku seolah-olah bisa selamat nanti di akhirat. Ndak bakalan. Dan memang kalau sekarang kita merasa ada yang nggak adil, ya itulah hukum di dunia. Maka kita berharap keadilan, dan keadilan itu akan ada di akhirat, dan akhirat itu harus ada untuk menegakkan keadilan yang belum ditegakkan di dunia. Sampai nanti enten wedhus sing gaprukan duk gitu. Jadi wedhus dia diam aja diseruduk karo wedhus liyane, nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua wedhus itu, dan wedhus yang terseruduk ken nyeruduk wedhus sing nyeruduk. Serudukan kembian diseruduk. Deal. Begitu sudah selesai, maka binatang-binatang itu setelah ditegakkan keadilannya dijadikan debu-debu yang berterbangan, dijadikan tanah. Nah, orang-orang kafir
Termasuk para koruptor itu ketika melihat apa yang dilakukan oleh Allah kepada binatang ini, mereka mengatakan ya laitani kuntu turoba. Duh sekiranya hari ini aku dadi lemah wae kaya kewan kuwi mau. Tapi yang terjadi buat manusia enggak. Manusia tetap menjadi manusia, bahkan dikekalkan, tinggal amalnya. Amale soleh ngeten surga, amale toleh ngeten neraka. Nek ten neraka kok kemudian dia itu adalah orang kafir, orang musyrik, orang munafik, nggih nerakane kekal selama-lamanya. Nek ten nerakane dia sebagai orang beriman, nggih dia harus menyelesaikan utang-utang korupsi yang dia sudah ambil dari manapun, apakah uang negara, apakah uang masyarakat, maka dia harus mempertanggungjawabkannya rupiah demi rupiah. Berapa lama? Wallahu a'lam, saya ndak tahu. Syafaat niku enten 6, syafaat Rasul, syafaat sidikin, para rasul, mujahidin, syafaat solihin, dan syafaat Allah. Niki umpama 1, kedua, 2, ketiga niki jarake sedina 6 dina, maka sedina ten mriku 1000 tahun ten mriki berarti dingko-engko 6000 tahun. Nek untuk syafaat sing keri dhewe. Makanya nggih jangan pernah ngayal ngarep pengen melakukan hal-hal tercela seperti itu. Kok pilih mekaten yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan dipersilakan. Kalau tak ngicipi kacang ini. Monggo. Nggih, pripun? Jadi kalau contoh nih, saya korupsi, kemudian hasil korupsi tak kasihkan anak saya, saudara saya, istri saya, apakah besok juga di akhirat dia juga sama-sama dibunuh di neraka? Oh, yang keluarga tadi? Ya, keluarganya, saudaranya kan, saudara-saudaranya lah dibagi-bagi hasil korupsi. Oke, siap. Yang saya tahu, selama keluarga itu tidak tahu, mereka aman. Tapi nek mereka tahu, kan enten toh istri yang membantu. Nah, itu berarti dia terlibat. Otomatis dia juga akan bertanggung jawab. Itu dua hal. Kemudian hal yang ketiga, dalam kondisi tertentu, anak istri misal dia nggak punya kerjaan, benar-benar ada ketergantungan pada kepala keluarga yang korupsi ini, maka dia diperbolehkan menikmati hasil dari kepala keluarganya sebatas kebutuhannya. Misal buat makan. Jadi dia ngerti ini bojoku korupsi, tapi dia nggak mau bergelimang dengan korupsi, tapi cuman buat makan, minum, ya cara anaknya sekolah, bayar sekolah, listrik, udah sebatas kebutuhan itu. Dia nggak mau buat beli tas mewah, nggak mau beli mobil mewah, pokoknya dia pilih prihatin. Ora mas, iki duit ra bener, pokoknya aku mau nggo tanggung mangan. Mangan wis, manganku ya mung sego karo tempe wis. Senajan kowe iso tuku iwak dinosaurus aku moh gitu. Nah, maka yang seperti itu diperbolehkan si istri sama anak ini. Sampai kapan? Sampai anaknya bisa mandiri. Nek mandiri dia harus kerja sendiri. Nah, ibunya dibawa keluar gitu. Enggak boleh makan harta haram. Makanya istri-istri yang solihah zaman dulu itu selalu berpesan ke suaminya, "Mas, nahnu qaumun nasbiru alal ju' wala nasbiru alan nar." Kami ini, wanita-wanita istri kalian ini, itu adalah kaum yang bisa sabar dari rasa lapar tapi tidak bisa tahan dari api neraka. Nah niku nek bojone diweling ngoten, niku insyaallah wegah korupsi. Tapi sakniki bojo-bojo welingane, "Mas, tanggane bar tuku motor. Kapan kowe nukokke aku?" Lah kae motor sing anyar mosok kuwi. "Mas, tanggane bar tuku kulkas. Kapan kowe nukokke aku?" Lah kae kulkas ngono. Kulkase tanggane iso nggo turu kae lho. Nah, jaluk kulkas sing gede. Akhirnya makanya Al-Quran menyebutnya kan bahwasanya innama amalukum wa auladukum wa azwajukum fitnah dalam beberapa ayat. Hartamu, anakmu, istrimu fitnah. Kapan menjadi fitnah? Ketika seorang suami didorong untuk masuk neraka. Nanti kadang itu koruptor itu ya sing dorong, kadang ya keluargane dhewe gitu. Selain sok-sok kepentingan dia sendiri, mungkin pengen tadi itu yang jenengan bilang itu pengen golek gendaan segala macam. Orang-orang seperti itulah yang terfitnah dengan dunia otomatis. Pun, ngoten. Itu kalau gendaannya tahu itu uang korupsi, kalau dia terima, itu bagaimana Pak pada membuka rumah? Tahu gendaan wis yo kleru lho, Pak. Ya, tambah dosa meneh. Tambah dosa meneh. Artinya dia sebagai wanita enggak jelas aja udah salah, apalagi duitnya salah. Dan orang Jawa itu pinter. Orang Jawa itu membuat istilah yang merangkum
Itu lingkaran setan. Apa itu? Molimo. Nah, anggere wis duit ra bener, mesti mlayune nek ra main medok, madat, mendem. Udah. Itu rangkaian bagus. Makanya itu kayak lingkaran bener. Kalau seseorang udah masuk situ, itu kayak roletnya muterin nek ra ning gini. Nah, itu kalau dia nggak keluar alias tobatan nasuha, nggak bisa keluar. Selalu terjebak di situ. Wis bar main duit mesti engko mendem medok. Engko ditentek bali neh main meneh. Makanya dia harus benar-benar bertobat kalau orang yang terjebak di situ. Nggih. Mekaten. Wonten malih. Oh nggih pripun? Kalau di perusahaan itu ada istilah produsen, kemudian ada supplier. Vendor. Misalnya supplier obat gitu. Nggih. Air. Nggih. Supplier tapi sudah standar harga pokok kebutuhan. Nggih. Kemudian misalnya ke pihak produsen, Nggih. bila terjadi akad saling setuju. Nggih. Jadi ada keuntungan, Nggih. tapi di sini berada terbantu. Juga akan nantinya perusahaan juga akan ada untungnya setelah melakukan proses Produksi. misalnya. Kemudian misalnya supplier itu karena merasa obat-obatnya dipakai pihak produsen, Nggih. dia mungkin bersyukur atau merasa berterima kasih, itu misalnya membeli saya semacam mau terima kasih Ya. atau dia istilahnya dia Iya. diberi lah dari Iya. keuntungannya itu. Nah, yang pertama, kalau misalnya uang itu tak pakai sendiri, hitungnya gimana? Kemudian kalau saya niatnya saya kembalikan ke perusahaan tapi tanpa izin perusahaan dibentuk dalam bangunan atau alat-alat, itu hukumnya gimana? Oke. Nah, kalau nanti mungkin diberikan kepada teman-teman lah yang ada rezeki dari supplier misalnya. Kemudian yang kasus yang lain di Niku riyen ya nih. Kok jawab niku riyen ya nih. Oh, ini sini. Nggih. Timbangmu kayak lali lho. Nggih, oke. Zaman dulu ada dua orang sahabat hebat. Satu namanya Urwah Al-Bariki, yang kedua namanya Uqbah bin Amir. Ini dua orang hebat yang menjawab pertanyaan jenengan. Yang pertama Urwah Al-Bariki. Dia diperintah oleh Nabi SAW, "Wah Urwah, ini duit sak dinar." Sak dinar itu jane koin cilik 500-an kuning nih kok. Segede itu. Tapi emas 4,25 gram. Wah Urwah, ini duitnya tukokno wedhus siji wae. Nggih, Kanjeng Nabi mangkat ten peken, digawa duitnya. Karena dia pinter nawar, dapat dua. Dituntun pulang di tengah jalan ditawa wong. "Mas Urwah, tak tukune siji." Dia merasa nek dijual satu enggak menyalahi perintah. Perintahnya suruh beli satu, dijual satu. Wani piro? Lah piro? Nek sak dinar tak culke, sak dinar culke. Dia pegang 1 dinar dan 1 kambing. Dia enggak nyalahi nih 1 kambing. Tapi ada 1 dinar. Niki cara iso dikantongi kira-kira sing dikantongi sing pundi? Nah, kantongilah dinarnya. Mangkat ke hadapan Nabi. "Ya Rasul, niki kambing jenengan." Karena Urwah belajar dari Rasul dan dia muridnya Nabi, maka ini duit jenengan. Nah, Rasul pun kaget, "Loh, memang tak kon tuku nganggo duit. Kok iki entuk wedhus iki enek duit, piye ceritane?" Diceritakanlah. Nah, kita mungkin akan batin, kok lak diopahi Nabi. Nabi pun enggak ngopahi, Pak. Ya wis kene wedhuse kene duite. Dan Urwah, mungkin kita ya akan batin jaluk opah. Urwah pun juga enggak jaluk opah. Nggih, matur nuwun sami-sami. Pergilah Urwah. Tapi sebelum pergi didoakan, Allahumma barik lahu fi baihi. Ya Allah, berkailah si Urwah dalam semua transaksinya. Maka Urwah ini menjadi orang yang pinter nawar dan pinter menawarkan, nawake barang. Sampai disebut dia kalau menggenggam tanah paribasane niku nek ditawake mesti enek sing gelem bayari. Nek sakniki mboten genggam lemah, genggam sertifikat lagi enek sing gelem bayari. Nah, niki Urwah Al-Bariki. Nah, kemudian yang kedua, sahabat yang kedua namanya Uqbah bin Amir.
Bah Uqbah kata Nabi, iki lho wedhus sak pirang-pirang dumno ning sahabat-sahabat. Urip. Jadi ajeng kurban, ini nanti dalam bab pembagian daging niki hadis bisa dipakai. Bolehnya membagikan daging atau hewan kurban hidup. Bukan sudah disembelih, bukan dipotong-potong, utuh niku boleh. Hidup. Ning ngene ku nek jenengan sing didumi, ya tetep kudu dibeleh, amun didol. Wes untung ya digawe Mas Bela siji terus didol ya. Niku nggih kleru jenengan, menyalahi. Karena kontekan kurban, ini harus menyembelih. Nah, Bah Uqbah bin Amir iki dumno ning sahabatku siji. Nah, dibagikan. Saya nggak tahu berapa jumlahnya, karena nggak disebut ya di situ di Bulughul Maram nggak disebut, tapi dibagikan. Nah, Uqbah ini nggih menungso lah, yo tetep pengen. Nah, masih satu, tinggal satu tur cilik. Jadi dia pun menjalankan amanah niku sing didumi gede-gede sih, sing cilik terakhir. Gandeng terakhir, Uqbah ini ngelapor, ya Rasul tasih setunggal. Nah, tetapi mengatakan dohi antabihi, ya kuwi nggo kowe belen. Dibeleh untuk si Uqbah. Nah, dua dalil ini menjawab pertanyaan jenengan, gimana ketika vendor obat tadi memberikan jenengan fee hadiah, niku hukum asalnya sebenarnya gratifikasi. Nah, bisa menjadi halal ketika jenengan izin sama manajemen di atas jenengan. Ketika manajemen mengatakan yo wis rapopo, selama speknya enggak kamu turunkan, selama kamu enggak memenangkan yang harusnya kalah dan seterusnya, maka itu halal buat jenengan. Tapi kalau manajemen mengatakan enggak boleh gitu kan, maka kemungkinan cuma dua, apakah duitnya dikasihkan ke perusahaan atau jenengan kembalikan kepada vendor. Nah, gimana kalau dibentukkan bangunan enggak boleh juga. Nah, karena jadi perusahaan tadi ketika diizinkan seperti apa? Kalau dia memang konteknya harus duit ya duit. Kalau memang dia kemudian nanti dalam ACC-nya yo wis rapopo dadekno bangunan, mau nggak mau kita jadikan bangunan. Nah, yang harus kita pahami tadi dalam kasus Urwah Al-Bariki ada keberkahan yang didapatkan. Makanya selalu yang harus kita pahami niku yang namanya nikmat itu tidak selalu bentuknya duit, Pak. Jadi keberkahan itu loh, kesinambungan namanya wong Jawa ngarani semulur. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan demi kebaikan ketika kita melakukan kebaikan. Makanya dalam konteks jenengan kalau memang diizinkan halal, tapi nek enggak ya enggak. Nanti ada juga nih, ada karyawan toko dikongkon kali bose misal Cina wedok cicik gitu. Mas tokoke iki ning kono. Kan yang belajarnya banyak sama tokonya didiskon. Ya Mas, iki susuke iki nggo kowe. Nah, ngoten ta sok-sok to. Nggo jajan es teh. Ning 50.000 gitu. Jadi nek utuh es teh akeh banget ya. Nah, maka seorang muslim ketika menerima itu tetap harus lapor kepada majikannya. Cik, mau tokone ngopahi iki, ngomongin gua aku. Iki tok ora. Nek entuk tak pek, nek entuk ya nyong kowe. Nek cicike ngomong retuk ya udah kasih bos. Nah, kita kehilangan 50.000 enggak apa-apa. Enggak apa-apa, keberkahan di depan mata. Nah, tapi kalau kemudian cicike ya wis kowe rapopo, ya udah ambil. Itu insya Allah halalan thayyibah. Nah, ngoten. Nggih. Pertanyaan kedua. Napa? Mas ini? Sukar. Oh, itu saya hanya berpikir pasti sudah ada akad kalau ini bisa diganti. Saya ambil dua. Itu termasuk resiko. Nah, tinggal waktu pembagian itu niatnya untuk siapa? Satu. Terus yang kedua, setiap orang dapat berapa? Kalau misal ini buat jamaah masjid dan tiap orang satu, jadi ambil dua, berarti kan kelebihannya itu yang kurang tepat. Waktu itu kita ngomongnya saya ambil dua boleh. Oh ya sudah, nggak apa-apa kalau itu. Nggak apa-apa kalau itu. Nggak apa-apa kalau itu. Karena saya tidak berpikir pemberian itu apakah ada syarat-syarat itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa kalau itu, nggak apa-apa. Iku kados kurban, ada yang kurban dengan ngetos sahibul kurbane, Mas, bandule aku untuk siji untuk orang. Nek dhek boleh ya sudah nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu nggak ngomong, yo kresek dhewe dilebokke, bom mulih. Itu nggak boleh. Ada lagi, Pak? Cukup monggo. Ya sebelum itu kan duit untuk juragan ya. Nggih. Gelas suatu saat itu pulau muat barang. Muat barang. Nggih, gelas kan
Anda membeli ya, uang mana rampung-rampung, kasih pembeli itu kalau diparingi Mbak. Iya. Tapi juragan yang kita bagaimana? Nggak tentu gitu. Ya tadi kalau juragannya tahu dan membolehkan enggak apa-apa, halal niku. Malah nek perlu ojo mung semene tambah sing akeh. Mumpung juraganku entuk, enggak apa-apa. Tapi nek juragannya enggak boleh lah itu, jenengan harus legowo. Walaupun tidak tahu tapi walaupun juragan kan nggak tahu kan, walaupun nggak punya tahu sih, anu biasanya juga kan. Ngeten mawon jenengan akadkan gan juragan dicethake mawon, rame ngarep luwih becik timbang rame mburi. Rame mburi niki maksudnya rame ten akhirat lho. Geger ten akhirat repot. Gan juragan kan jenengan ngertos to enten wong ngeterke niki iki sok-sok ngekeki kula. Kula nyuwun halal nggih. Halal piye? Dik bengi aku ngaji, ngomongnya nek ra mbok izinke aku ngono kuwi haram lho. Oh iya salah. Pun tak jeke kok juragane lagi ten Afrika tetep iku halal niku jenengan. Jadi juragan panjang. Dan ngeten, kadang ada orang menyesal dengar kajian ngeten iki. Salah, Pak. Jenengan ngerti nggak ngerti nanti di akhirat tetap tanggung jawab nek jenengan sampai salah urusan ini. Makanya mendingan jenengan ngerti kemudian ngati-hati tinimbang jenengan ra ngerti terus bablas gitu. Nanti tetap ditanyai. Makanya tadi 4 hal tadi loh. Kita tetap akan berdiri begegek untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita miliki, dari mana kita dapat dan kemana kita keluarkan. Makanya prolog saya di depan tadi, selama ini kita ngerti haram itu daging babi, minuman keras. Tapi duit itu nek carane dapat itu enggak bener gitu, tetap enggak boleh gitu. Enggak temonjo dan ketok kok nanti jenengan teng kantun niteni. Lurah-lurah sing korupsi dana desa jenengan kantun niteni musuh rumah tanggane utang-utan, anak era karu-karuan. Baru bisnis-bisnisnya yang murat-marit itu jenengan teng kantun niteni pun. Saestu. Dan itu tinggal ngeplotke. Mengkenen pemimpin pesantren sing ngoten niku wis ngoten niku ngen. Wis ngoten niku lah pokoke. Enggak berkah soalnya. Ngoten malih anteng piyambakan. Nah, ngono lho. Timbang aku mung ngorono terus. Kaitannya dengan jihad. Jihad. Oh nggih. Oh. Nggih. Nggih. Dengan nyawa kita. Nggih. Itu 3 bomber itu ya. Bomber. 3 bomber Bali itu loh. Nggih. Ya. Nggih. Ya. Ya. Itu kan niatnya itu jihad itu memberantas maksiat. Nah itu biar Nggih. niatnya kan gitu. Niatnya Kenyataannya kan menurut negara kan salah. salah. Akhirnya dia Hukum mati. tiga-tiganya dieksekusi. Ya, mati. Nggih. Nah itu untuk penjelasan apakah itu juga disebut Salah apa ora gitu. ya Iya. benar atau juga saya disebut jihad. Oke. Madhab 4 mereka semua mengatakan idza sohal hadis wa madhabi. Dalam berpendapat kami bisa beda-beda, tapi kalau ada hadis sahih itu madhab saya. Hadis sahihnya bunyinya gini. Man qatala muahadan lam yaroh raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir muahad yang enggak akan mencium bau surga. Kafir muahad itu wong kafir yang masuk ke satu negeri orang beriman, negeri Islam, Indonesia misal, menggunakan izin. Izin itu bermakna dia dijamin oleh negara. Nah, kok dibunuh, maka pembunuhnya nggak akan masuk surga. Pun monggo mangsa ndak piyambak pripun iki. Salah berarti. Lah kalau dia di sana bermaksiat, nah itulah yang kita perjuangkan hari ini, bagaimana mendakwakan Islam sehingga Islam itu terbumikan di Indonesia. Dimulai dari mriku, sehingga orang-orang itu kenal Islam, menjauhi maksiat. Ngoten. Wong emang mriku gudange kula niku jane moh mriku. Tapi enten tugas kantor niku akhirnya mriku. Sak nggon-nggon niku wong kutangan, Pak. Walah aku ora iso. Tenan. Lah yo mangan yo ning pinggir pantai wong kutangan lewat ngalor ngidul kitan kula. Ngoten nggih. Jadi Nabi sudah mengatakan, nek memang itu adalah orang yang mendapat izin dari negara. Dalam hal ini adalah duta besar, para wisatawan. Mau nggak mau negara kita ngene kok, gitu kan? Ya, maka nggak boleh dibunuh. Termasuk misal di Makassar niku enten gereja tiba-tiba dhek parkir ning arep gereja meledos diel. Ning Jogja nggih enten tiba-tiba cah nom ra kelamben nganggo kathok jin, nggo samurai mlebu gereja ngene itu juga ndak boleh semua itu. Napa?
Mboten klitih, dia masuk ke gereja. Nek klitih lah ning dalan niku baca wong sak-sake niku. Ngoten. Nanti tidak seperti itu potret Islam. Nanti saya secara pribadi tentu tidak sepakat dengan apa yang dilakukan teman-teman itu. Ngoten. Dan faktanya lho Pak, dengan adanya itu, niku sing justru setelahnya mendapatkan citra, bahkan gak cuma citra ya, perlakuan buruk itu ya orang-orang kayak saya sing nganggo jenggot. Pada waktu itu kan saya kan kerja di luar Jawa ya, tambang atau Mas Bela. Jadi kalau naik pesawat niku ngomong liya niku lewat aku diperiksa ping pindho. Wetengku ya wis lemu ngeten iki, diperiksa meneh dikira isine bom. Padahal nggih mboten. Soale napa? Pas lewat metal detektor muni. Lah mergone kula nganggo sepatu safety, ngarepe kan enek mesine, muni tiu. Kira nggo bom. Ngoten ya. Jadi terus dakwah-dakwah terus tiarap sampai dulu pernah loh kepolisian tuh bikin edaran itu hati-hati dengan orang dengan ciri-ciri berjenggot, cingkrang, bawa tas, terus praceto asal usule gitu. Nah, kula nek nang luar kota ya mesti nggo ransel, nggo tas teneng. Makanya walah pol termasuk masuk ke gedung-gedung saiki kayak Pertamina, terus Newmont, itu kantor pusatnya kan hampir semua di Jakarta. Lah saya masuk gedung-gedung itu kan mesti ngelewati metal detektor, X-ray. Wis beda pokoknya nek saya. Wong liya mung lewat bledang-bledeng, aku wis selingak-seling pemene nek kon rono dhewe, wah aku paling keringetan, paling males tenan. Karena ya itu pemeriksaan itu mesti berkali-kali saya itu. Paling nyebeli. Ngoten nggih. Menurut saya itu manusiawi, tugasnya itu loh. Oh iya. Pelaku-pelaku itu Saya nggak nyalakan petugas, ya enggak. identiknya dengan Justru yang saya sesalkan teman-teman ini, kenapa kok pilihannya itu? Faktanya dari dulu itu dilakukan juga nggak banyak berefek. Apa terus wong Bali setengah mlebu Islam kan mboten. Artinya dari sisi dakwah itu kan nggak terlihat, malah justru orang takut kan. Belum lagi dari sisi dalil tadi saya dulu pernah ada di wilayah itu, di wilayah orang-orang itu, bersama orang-orang itu. Bahkan saya pernah ngaji itu orang 5 itu ustadz itu ngomongin di negara, Pak. Wong 5 dah angel eling nyumbi paku bumi ini. Wong 5 Pak, di negara piye gitu. Dan ten kamar ngaji niku ten kamar daerah Surabaya niku terus dipetengi. Nganggo lilin apa nganggo petromak cilik niku. Ngomongke ndireke negara. Kula jek SMA niku. Dijak karo dulur ngumpul-ngah-plongoh tapi ya tak gadek-gadek iki apa ya iso ngene iki. Nalar kula tesih jalan waktu niku. Nek ora jalan mungkin kula sing nggawa bom kuwi mungkin ya. Wong faktane cah nom-nom niku kok pelakune kok asine kok. Anak-anak muda yang apa namanya? Kalau Nabi menyebutnya sufahaul ahlam. Masih muda, dangkal, sumbu pendek lah istilahnya. Jadi mudah dipantik, akhirnya mudah terprovokasi. Ngoten. Ada lagi? Oh, piye Mas? Wis, dijisik wae. Ya, dulu itu saya sering dengar dari teman-teman saya. Nggih. Itu ada sebagian kaum muslimin bagaimana dia itu berjihad. Jihad meneh iki. Maksudnya dia itu dia masih rakyat. Nggih. Jadi kan banyak mereka itu berjihad itu kalau ada orang minuman itu dia nggak ada nongkrong itu langsung dia pakai Sikat. atau apa. Mereka menganggapnya itu dia sudah berjihad. Terus kemarin yang terakhir itu kalau tidak salah ada orang konvoy malam-malam karena tidak tahu konvoy apa itu di Mojosongo dari masjid, suatu masjid di Mojosongo itu langsung pada keluar pakai pedang. Jadi orang dari masjid itu kalau sudah bawa pedang langsung diperiksa kasih gitu kan. Ya. Dari situ dulu saya kan nggak tahu gimana. Nah itu bagaimana itu? Oke, siap. Jadi dalam Islam Nabi itu sudah mengabarkan adanya faham gitu. Faham namanya khawarij. Faham khawarij itu orang yang menyatakan kalau kaum muslimin itu kalau berdosa besar itu masuk dalam wilayah mukafiroh, kafir. Dosa besar itu apa? Ya mabuk, ya berzina, ya judi, diskotik segala macam. Nah, maka orang-orang yang terpapar paham khawarij itu
dia akan memilih penegakan amar ma'ruf nahi mungkar pada level yang paling atas, yaitu dengan tangan. Dan bahkan dengan tangan nggak cuma bubar ketok, nek perlu mateni gitu. Nah, inilah orang-orang yang terpapar pemahaman itu. Nah, yang benar gimana? Yang benar bahwasanya seorang muslim itu kalau dia bermaksiat, dosa besar, mabuk, berzina, judi, maka dia masih muslim. Cuman imannya turun, tidak boleh dikeluarkan dari Islam. Nah, ketika dia masih muslim, maka haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti, tidak boleh dicuri hartanya. Sehingga harusnya pilihan amar ma'ruf nahi mungkar level kita itu pakai lisan atau pakai hati. Kalaupun pakai tindakan, maka tidak boleh sampai jatuh korban. Misal konvoy tutup dalane, udah tidak boleh pakai samurai. Nanti akhirnya bunuh-bunuhan gitu. Nah, wilayah pakai tangan itu siapa? Negara. Makanya termasuk jihad itu yang saya pahami itu tetap harus izin penguasa. Penguasa kaum muslimin itu siapa? Para imam ketika ditanya penguasa kaum muslimin ulil amri itu siapa? Tinggal ditanya di negerimu, siapa pemimpinmu? Mereka menjawab siapa? Ya itulah pemimpinmu. Kalau kita ketemu sanggon-gon wong Indonesia, pemimpin jenengan sinten? Prabowo, jenengan Prabowo ya wis kuwi berarti Prabowo. Artinya jihad yang syar'i ya yang ditegakkan oleh Pak Prabowo. Dalam hal ini siapa? Hari ini yang punya legitimasi hukumnya polisi sama tentara. Jadi nek kita dengar kabar TNI dibedil sama OPM atau polisi, yang kemarin polisi tahu lagi nulungi malah dibedil itu. Itu hakul yakin itu yang saya pahami itu mati syahid hari ini yang paling syar'i di Indonesia. Nah, yang tadi itu justru menyimpang dalam kondisi hulu berlebih-lebihan. Makanya itu nggak usah ngomongin mojo songo. Ning Jaten pernah mas. Aku waktu masih kuliah atau mau kuliah saya lupa. Saya kan dulu punya kajian gini di Masjid Ukhuwah itu. Cah nom-nom ngaji kita sama cah nom-nom itu. Nah, ini kan kadang saya sibuk kuliah lah gitu kan. Nah, saya minta tolong salah satu pemudanya. Waktu itu masih muda dia, ini saya ketua gitu. Ya waktu itu lebih tua dia lah gitu. Mungkin saya waktu itu masih 20 awal, dia 20 awal. Mungkin masih belasan mau kuliah. 20, belum 20. Dia mungkin udah 30-an atau 40 gitu. Nah, kula nyuwun tulung, Mas. Kok ayo ngewangi aku apa? Nguri-nguri cah nom-nom ning Tegal kae lho. Kan cah pasar kan terkenale dugal, nakal gitu kan. Jawaban dia tuh membuat saya terkaget-kaget. Wah, moh aku nih. Lah pripun? Kok mohe ngopo gitu. Kulo ya penasaran aja nek cah nom. Jawabane ngene. Aku wonge ra iso nano. Ra iso pripun? Ra iso ditolak. Lah maksudnya, aku nek aku ngisi nganti enek sing ra seneng karo omonganku, aku mesti mlayu mulih juga pedang. Lho iki kok apa wong iki? Artinya dia tak minta untuk membersamai kaum muslimin ning masjid lho, ora ning diskotik lho, bayangno. Jawabannya ngoten niku. Artinya kan level hulunya udah akut banget. Lah iya, radikalnya kan akut banget itu loh. Niku nek disilahkan sama Ustadz Subhan Bawazir, enek madu dijelaske keutamaane ngombe madu mare sehat ngene. Wong liya ngombe madu dhek malah pilih ngemut tawone gitu kan. Jadi dia lebih seneng untuk beraura radikal, keras. Itu pokoknya ada. Dan Nabi mengabarkan itu kayak tanduk. Begitu dibabat habis, tumbuh lagi, babat habis, tumbuh lagi sampai hari kiamat. Kan saya juga ngajar akidah, jelaskan tentang Dajjal. Nanti yang membersamai Dajjal itu Yahudi, wanita-wanita yang terfitnah, orang kafir, orang musyrik, termasuk wong khawarid. Wis, piye meneh ya. Makanya pentingnya ngaji. Karena dalam ngaji itu nanti nggih ada pembahasan khusus khawarid. Di situ disebutkan bahwasanya mereka itu yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum, baca Quran tapi yang dibaca itu tidak lewat dari tenggorokannya. Dia tidak paham yang dibaca itu apa. Kemudian yang kedua disebutkan lagi bahwasanya sufaul ahlam, mereka itu masih muda-muda, sumbu pendek. Makanya kan sing garang-garang itu nom-nom rata-rata. Nah, kemudian yang ketiga,
disebutkan lagi bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang agamanya lepas, yahruju dinahu kama yahruju sahmu minar romiyah. Pemahaman agamanya itu menyimpang sampai nggak bisa dicari penelusurannya kepada Nabi. Seperti panah yang kena buruan ini, misal rusa dipanah blus bablas panai. Jadi pemahamannya itu menyimpangnya jauh. Dan ini sudah muncul puncaknya di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika ada perselisihan, Utsman bin Affan itu dibunuh, maka kemudian muncul sekelompok orang yang minta disidang itu pelaku-pelaku pembunuhan Utsman. Nah, tapi belum di-ACC sama Ali bin Abi Thalib, mereka kemudian bedal. Keluar dari pemerintahan Islam kaum muslimin, itulah yang kemudian disebut dengan Khawarij. Nah, keluar karena keluar. Ada sekitar 6.000 atau 8.000 orang. Mereka berdiam di satu lembah. Kemudian salah seorang sahabat, tapi bukan sahabat yang punya keutamaan ilmu yang baik. Jadi orang yang punya hafalan Quran, guru ngaji, tapi tidak paham apa yang dia pahami benar apa enggak. Dia enggak izin sama khalifah. Waktu itu Ali bin Abi Thalib langsung mangkat. Ceritanya pengen dakwahi orang-orang Khawarij ini. Yang terjadi pengen dakwahi malah didakwahi balik. Karena randuwe ilmu, pengen mewarnai malah terwarnai. Parah lagi, laki-laki niku paling gampang terfitnah karo wong wedok. Di situ dia melihat ada seorang wanita cantik terus ngomong, "Meh ning ndi Mas? Aku meh nyeramai kowe kuwi lho." Akhirnya wanita itu mengatakan, "Ora usah mbok ceramai, ning yo kene wae." Lah piye to? Ini lho. Diceramai, akhirnya terwarnai itu dia ngomong, "Nek kowe gelem peken aku bojo, ning enek syarate. Enek mahar sing tak jaluk." Lah apa? Kepala Khalifah Ali dan duit sekian ribu dinar. Akhirnya apa? Diiyakan. Dia kemudian balik ke Madinah, dan Madinah itu nek malam ba'da isya sampai subuh itu gelap gulita, ora enek lampu, ora enek apa ya kan. Dan jalannya itu ganggang. Maka dia wis ngenteni. Nek istilah militernya ambus. Nyergap. Ngadang nyergap. Begitu. Dan Khalifah Ali niku punya kebiasaan nek ajeng salat niku karo mlaku ten masjid nduduki omah-omah. Wis subuh. Begitu lewat cedak meniku ditubruk. Bluk. Langsung dibunuh, dipenggal, kepalanya dibawa di hadapan wanita itu. Dan itu dicatat dalam sejarah kaum muslimin sebagai mahar termahal. Tidak ada mahal termahal kecuali itu. Karena ngomongnya duit sak donya pokoknya itu yang paling mahal. Dan yang menarik, anak turun Khalifah Ali tidak ada yang menyiksa diri untuk merayakan perginya bapaknya. Tapi wong Syiah ngaku-ngaku, gitu, memukul-mukul dirinya untuk ikut merasakan penderitaan Imam Husain. Nah, itu dusta, itu ajaran yang nggak punya dasar lagi. Jadi koyok panah yang bablas. Jadi Khawarij versi akut yo Syiah niku jane. Nah, cuman ada Khawarij versi Ahlus Sunnah. Jadi ngakunya Ahlus Sunnah tapi Khawarij ya jenengan bisa lihat sendiri. Makanya nanti di perang Suriah iku wong brewoken kaya aku, menggorok wong brewoken ya kaya aku. Ku sing nonton nganti bingung gitu. Waduh Allah Akbar, bingung. Nuwun. Mboten. Ya wong ISIS karo niki sing sakniki menang kudeta niku. Sakniki sing menang, tapi ISIS kan pun selesai. Mboten Bashar al-Assad kan Syiah. Jadi dulu orang-orang non Syiah itu bersatu. Tiba-tiba muncul niki ISIS niku. Nah, itu Khawarij versi akut juga itu. Akhirnya gandeng dia merasa sudah berbaiat dulu, sing ra gelem baiat berarti kowe kafir. Supaya nek ning Indonesia niku sing terlembaga LDI. Sing terlembaga. Makanya LDI niku gari nunggu satu momen duwe senjata. Selesai sudah misinya. Karena dia udah punya struktur dari atas sampai bawah sampai tekan RT, wong pokok-pokoknya dadeke imam daerah. Padahal ngaji mungkin yo ora iso gitu kan. Ambok nek kon tengake kene imame nganti tekan sing kabupaten aku ya wani ngadepi gitu kan. Paling yo ora dong. Non? Lah nggih. Masjidnya 3, yang satu non LDI lah saya di situ gitu.
Makanya saya nek ten Bulu niku seneng karena saya menjaga orang-orang non LDI dan mereka kumpul guyub sebagai kaum muslimin. Kok tiba-tiba nongol wong Farid misal aku mau nek ning kono nek salah ngomong kok malah tak jikoki pedang lebih itu perasaan jenengan. Wong kita itu kon jogo mereka supaya bersatu guyub rukun ben ra nyebrang rono kan gitu kan. Malah ngejak kanca malah kancane malah meh mulih jiko pedang. Ya aku ya seminggato wae ngopo kowe ning kene ra butuh modele. Wonge saiki jek urip ning Jaten. Jadi itu kondisi-kondisi yang mengerikan. Dan dia sampai hari ini umur mungkin udah 50-an, niku panas kentang-kentang latihan fisik. Mungkin dia meh jian ning timbo gitu. Hah? Ora wani Mojo Songo kuwi mau, arene Mojo Songo kuwi mau lho. Makanya nggih, ketika kita mendefinisikan jihad adalah tadi saya bahas jihad di mana? Di cetak tadi. Nabi itu mengatakan, Rasul amri al-Islam, urusan kalian semua itu selesai dengan Islam. Wa amudu sholat, Islam kalian enggak sempurna, enggak tegak kalau enggak sholat kalian. Kemudian terakhir Nabi mengatakan wadirwatu sanamihi al-jihad, Islam kalian enggak sempurna kalau enggak kalian tedengi dengan atap namanya jihad. Ning kesalahan teman-teman itu, saudara-saudara itu, kita enggak boleh mengkafirkan, kita sebut saudara juga, adalah memahami jihad itu harus menumpahkan darah. Boten mas. Makanya Allah mengatakan jahidil kufar wal munafik, jihadlah pada orang kafir dan orang munafik. Orang munafik niku sinten to? Orang Islam yang mulutnya ngomong Islam tapi atine anyar karo Islam. Jihad sama orang munafik fisik berdarah-darah iya di medan perang. Jihad sama orang munafik niku bil lisan wa bil qalam, dengan mulut dan dengan pena, dengan dakwah. Enggak ada ceritanya Nabi manggil ini Abdullah bin Salul kene tak gorok gulumu ra enek, Pak. Sampai Nabi mengatakan nek iku tak lakoni lha wong kafir kok ndelok apa? Lu Muhammad mateni dulure dhewe kan ngoten. Makanya orang munafik itu tidak ada yang dibunuh, tidak ada. Ayatnya enten, dalile enten, sampai disebutkan wonge kuwi, tapi yo ora enek sing dihukum mati, tidak ada mas, gitu kan. Gitu. Nah maka dalam konteks kita, hakikatnya jenengan niku yo lagi jihad. Jihad apa? Saya mengorbankan waktu saya dengan keluarga dan tenaga dan pikiran saya untuk nyampaikan, jenengan mengorbankan hal yang sama tapi sebagai orang yang mendengarkan. Niki jihad kita. Gitu. Dan memang benar nanti dalam hadis tertentu disebutkan duduknya kita di majelis ilmu itu seperti bimanzilatil mujahid fisabilillah, kayak orang jihad di jalan Allah. Tapi niki nek jenengan wacak kene ngomong kuwi mau ora trimo. Teko getahe nete sebelah ngendi? Ngono mesti. Wong aku tahu urip karo mereka gitu loh. Saya tahu pernah berada dengan mereka. Bahkan ayat-ayat yang berbunyi fisabilillah, fisabilillah, fisabilillah sama ustadznya sampai dikatakan kuwi ayat maknanya ya mung perang renek liyane. Padahal ora gitu loh. Makanya Ibnu Qayyim itu menjelaskan jihad itu turunannya itu ada 13 atau berapa banyak. Sampai jihad yang paling bawah itu walaupun itu nanti akan menjadi jihad yang paling besar, jihad kamu melawan hawa nafsumu. Jihadnya seorang jomblo bertahan agar tidak berzina. Jihadnya orang yang kelilingi wong rokok piye carane ra ngrokok. Oh itu jihad itu. Jihate wong ben ora mendem sedangkan ning tip-tipan kabeh mendem kaya nek ning Palembang niku kan nganti nyewa DJ ya to. Terus angger meja isine bir segala macam terus do dugem geleng-geleng kepala. Kuwi nek nganti enten jenengan siji wegah gitu. Itu ya jihad jane nek kula ya wegah teko ya. Kaya ngono-ngono ya. Nah, maka jihad itu banyak luas gitu. Tapi memang jihad tertinggi itu mati di jalan Allah dengan menumpahkan darah, tapi harus paham kondisi yang benar di mana medan perang atas instruksi Amirul Mukminin atau Waliul Amri, yang mana hari ini nama mereka itu macam-macam, enten sing disebut raja, enten sing disebut perdana menteri, enten sing disebut presiden. Lah nek warga Indonesia kok njaluk izine karo imam sinten ngoten lah niku kan ya ora cetha juga gitu. Kayak wong iki kan duwe imam dhewe ya, itu kan juga enggak cetha juga gitu. Karena pemimpin apa njaluk izin karo Habib itu enggak cetha juga. Gitu. Makanya Habib-habib kan enten sing halus banget, enten sing galak banget. Nek wis galak jihad. Wah. Akhirnya sing cah nom-nom bocil-bocil kan yo Allahu Akbar ngono kuwi. Akhirnya sing tercoreng Islamnya. Makanya sebagian ulama mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu sebenarnya agama yang indah,
coro matahari itu padang jinglang, tapi sengenge itu ketutup karo kelakuane wong Islam. Ha, ngoten. Oke. Pertanyaan kedua. Lagi satu ini. Ora, pertanyaan ngono, ada yang sudah ngantuk. Sing ngusung-ngusung ini mesti kesel biasa iki. Siswa. Kan kalau ya kita sudah mengalami semua sudah tahu lah. Kalau contoh ini langsung saya jelaskan contohnya. Kalau kita di sini kan, Ya. susah banget. Kadang itu kita harus apa namanya jalan lain dan lain sebagainya. Itu seperti apa? Mulut sama ya. Itu riswas jelas. Itu riswas jelas. Saya punya SIM C mati. Saya punya kenalan wakil Kapolsek salah satu kecamatan lah di Karanganyar. Tak kontak, Mas. Aku SIM-ku mati, mbok diwangi. Pikir saya ra bayar. Mungkin mang kontak niki Mas. Anu tat lho aku ya tat wong gene aku ya diceluk pengajian termasuk ning kantor polisi ini. Tat mang kontak niki. Dan iku mungkin bayarnya pinten? Ketinggalan 600. Ketinggalan 600. Nah 600 sih kira-kira apa? Padahal dia manggil saya udah tat gitu loh. Baru kok 600 itu ya? Gak nyampe 600. Sekarang ya, sekarang segitu. Oh gitu? Tarif baru ya. Tapi kalau perpanjangan 350. Oh tarif baru? Iya. Oh. Tarif baru sekarang itu menurut saya sekarang perpanjangan SIM C itu 75. Nah ini tahunnya saya ini. Itu 80 dari 155. Tahunnya saya ini. Udah ganti tarifnya? Oh udah ganti Pak. Udah ganti. Loh, ini sebenarnya yang dibolah pokoknya. Nah, saya mikirnya gitu, sing resmi sementen. Nah, sing 600 baru ning mboten resmi. Ini ku lho maksud saya. Bener baru ning mboten resmi. Nah, niku maksud saya sing niku. 155. Nah, niki lho maksud saya. Nah, niki. Maksud saya niki. Nah, berarti lu baru niki ini Pak Dulgani. Berarti jenengan tarif tambahan. Lah nggih. Artine nek perpanjang semonten kan nek anyar ya ora nganti 600 to, Mas. Ngertiku ya 600 iki wis enek tambahane gitu loh. Itu. Jadi saya pun yang punya kenalan tadi itu Wakapolsek mikir saya lho, yo dikei dalan ning kanggo kuwi mau. Ternyata yo kanggo kuwi mau gitu. Walaupun bahasa beliau golek baru ya baru bener, ning baru enek tambahan nih. Nah, karena setahu saya nggak nyampe 600, mungkin 200, 300 gitu kan. Baru itu. Nah kan katanya toh belum jenengan coba toh. Nanti tak coba nih. Saya belum nyoba, nanti tak coba nih. SIM saya udah mati sing C, makanya saya pengen membuktikan katanya itu tadi. Nek dulu saya ngerti bener, jenengan ya mungkin ya tahu treknya itu ra mungkin dilewati. Bahkan ya dulu kan sekarang treknya udah diganti. Walaupun sebagian polisi ini saya lihat di medsos itu nyoba ya ini saya gagal gitu kan. Ya, walaupun di dunia nyata nggak seperti itu, bener. Nggih, momennya sing dulu itu loh, treknya cilik banget zaman dulu nih loh. Nah, nek sing naik ini kan kita sudah rotok gede gitu. Nah, makanya saya pengen golek baru. Terus lucu nih, yang saya tahu loh, nggih. Namanya orang itu tambah lama SIM-nya, berarti kan tambah pengalaman. Kudune loh ya, kudune yo mau telat-telat to ya ora terus tiba-tiba kon ganti anyar dengan proses kaya wong cah SMA lagi ngurus gitu kan. Kudune kan oh gandeng kowe telat. Misal telat 5 wulan ya wis dendomu dadi rada akeh kan gitu jane luwih baik gitu loh. Masuk ning negara ya ada tambahannya gitu. Daripada orang tua misalnya kayak Pak Ngatno goro-goro telat kon ngurus anyar terus ujian bareng kayak SMA ini kan terus piye to ya. Padahal naik motor kan mungkin juga sudah puluhan tahun ya, udah pengalamannya luar biasa gitu. Nah, itu ada
Mantono ya. Nggih. Ya itu kan kajiannya NU itu. Dia kan punya kenalan ketua Banser. Nggih. Ah, ketua Banser. Kamu mas ini sibuk sholat ini. Wis, kowe nang polisi belum lama ngono Pak ini. Nah, gitu. Tadi temoni. Pak, ini kita sering Pak Banser. Pak Banser. Iya. Akhirnya dia itu nggak anu loh, cari barunya nggak istilahnya nggak bayar loh, cuma bayar berapa gitu, 200 atau berapa gitu. Ya bayar resmi tadi kan. Nah, ya kayak penjenengan termasuk kan sudah mati, cari baru lagi. Lah nggih. Yang lama sudah mati, yang nggak mati cari baru lagi. Lah nggih. Ya aturannya memang betul seperti itu aturannya. Nek 600 kula ora percaya nek regane 600. Harganya tuh nggak nyampe 600. Sewa polisi atau calo nggak? Nah iya, artinya normalnya itu nggak mungkin sampai 600. Artinya tadi tuh saya mikirnya wis punya kenalan, mikir saya yo ora semono lah gitu. Ternyata ya tetep ae padha ae. Sama saya kemarin juga gitu. Nggih. Saya kemarin juga gitu. Kenalan saya di Samsat itu namanya Pak Andi aja ya. Iya. Saya udah kenalan. Motor saya itu kan modifikasi. Iya. Nah, tahu saya atas nama sendiri ya. Saya ke situ. Mobil saya itu udah tukang cek fisik. Akhirnya lihat motor saya dulu, kok langsung taruh suratnya. Akhirnya saya itu diblokir. Diblokir dan alasannya saya disebutkan alasan. Akhirnya alasan itu, nah, saya tahu diminta uang ya itu.